Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin yang lain belum bisa memperkatakan itu yel-yel dari Pantekosta. Kalau kita sampaikan haleluya, ada jawaban puji Tuhan. Amin. Saya percaya hari ini kita boleh berada bersama-sama di tempat ini. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saya yakin semua kalau kita boleh memberikan hidup, mempersembahkan tubuh kita, ini semua adalah anugerah Tuhan. Saat kita saudara-saudara memberi hidup ini, maka kita akan menikmati suasana hati yang terbaik yang Tuhan berikan. Untuk itu saudara-saudara, di dalam kita mengikuti akan Tuhan, kita tetap selalu ada saudara-saudara tindakan dalam hidup ini untuk dapat kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Memang saudara-saudara, setiap hidup kita ada perjuangan, termasuk setiap pagi untuk bangun pagi itu ada perjuangan untuk kita dapat berdoa kepada Tuhan. Kita harus saudara-saudara meninggalkan akan tidur yang enak itu. Kita harus cepat-cepat bangun, dan setiap apa yang kita berikan adalah satu pengorbanan. Sebab itu saudara-saudara, hari ini biarlah kita mau belajar bersama-sama dalam firman Tuhan, bagaimana supaya kita dapat menikmati akan bimbingan dan jalan Tuhan di dalam setiap kita yang percaya, yang beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Untuk itu kita lihat dulu satu ayat yang terdapat di Perjanjian Lama, Sefanya pasal 2 ayat 3. Sefanya pasal 2 ayat 3. Kalau sudah dapat, sama-sama kita berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah. Sekali lagi, Sefanya pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan berkata begini: carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, Sefanya menyampaikan kabar ini kepada bangsa Yehuda yang waktu itu dipimpin oleh Raja Yosia. Keberadaan sebelum saudara-saudara Raja Yosia ini, ada beberapa raja yang memimpin dengan tidak baik. Yosia ini seorang raja yang baik, dan dia mulai memberikan sesuatu yang terindah bagi bangsanya. Untuk melakukan itu semua, saudara-saudara, Yosia harus melakukan dengan hati-hati.
Sebab itu keberadaan kehidupan dari masyarakat yang ada saudara-saudara masih dalam keadaan yang belum normal. Sebab itu Nabi Sefanya, saudara, memberitakan firman Allah ini sampaikan kepada seluruh bangsa Yehuda. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan yang disampaikan Sefanya ini kepada juga bangsa-bangsa lain dan bahkan untuk seluruh bumi. Untuk itu ayat pertama dia berkata, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa-bangsa, hai bangsa yang acuh tak acuh. Jadi saudara-saudara, bangsa Yehuda ini termasuk juga bangsa yang acuh tak acuh. Sehingga firman Tuhan datang dari Sefanya ini melalui tuntunan Tuhan, carilah Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, kita bisa melihat dari ayat 3 ini, carilah Tuhan. Kita saudara-saudara perlu mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, kalau kita lihat di sini saudara-saudara, dia katakan carilah keadilan. Jadi di sini ada perlu kita hidup dengan Tuhan dengan kebenaran. Orang-orang yang melakukan kebenaran dia pasti orang yang adil. Dan yang ketiga, saudara-saudara, di sini adalah carilah kerendahan. Ketika ini saudara-saudara, setiap orang yang mencari Tuhan, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Untuk saudara-saudara itu, kalau kita takut akan Tuhan, pasti juga kita ada kerendahan hati. Sebab itu firman Tuhan yang kita akan bahas hari ini, di mana dalam Mazmur, kalau saudara-saudara bisa baca di dalam Mazmur pasal 25, firman Tuhan berkata begini dalam ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saya sudah katakan tadi bahwa orang yang mencari Tuhan, dia pasti orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan pasti ada kerendahan hati. Siapakah yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ada banyak kali kita punya jalan, saudara-saudara, yang salah. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan kita akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Untuk itu, biarlah kita selalu mau mencari Tuhan, supaya kita boleh menikmati akan jalan yang Dia akan tujukan kepada kita. Kehidupan kita banyak kali saudara-saudara tersesat. Banyak kali kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu baik. Kita punya Tuhan yang penuh kasih, sehingga Dia selalu memperhatikan setiap keberadaan kehidupan kita atau jalan kita yang sedang kita tempuh di atas muka bumi ini. Firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 8, Tuhan
Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ada banyak kali kita termasuk orang-orang yang tersesat dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak kali kita salah. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kita melakukan dosa. Kita hidup tidak punya keadilan. Kita banyak kali saudara-saudara lupa di dalam hidup kita bahwa kalau kita sedang diberkati itu semua anugerah Tuhan. Ada banyak jalan yang kita tempuh pada jalan yang sesat. Tetapi bersyukur kita punya Tuhan yang selalu saudara-saudara sabar, yang selalu baik dan selalu melakukan sesuatu yang benar. Sehingga apabila ada anak-anak Tuhan yang dalam keadaan jalan tersesat, Ia menunjukkan jalan yang terbaik. Asal kita mau mencari Dia, kita mau hidup dalam kebenaran, dan kita mau belajar selalu ada di dalam kerendahan. Untuk itu saudara-saudara, apabila kita hidup takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Dan jalan juga yang kita akan tempuh kalau kita selalu takut akan Tuhan dan merendahkan hati dalam ketaatan mengiring akan Tuhan. Firman Allah berkata bahwa Dia akan membimbing saya dan saudara. Ayat 9 dari Mazmur 25. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kalau kita takut akan Tuhan, kita hidup dalam kerendahan, taat kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji Dia akan bimbing kehidupan saya dan saudara dan menuntun kepada jalan yang Tuhan mau, asal kita mau selalu merendahkan diri terhadap Dia, taat terhadap Dia, dan kita mau memberikan diri kita supaya dapat dibimbing. Minggu yang lalu hamba Tuhan Hizkia menyampaikan bahwa kita harus persembahkan tubuh kita yang kudus dan yang berkenan. Kita berikan kehidupan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau mencari Dia, kita mau takut akan Dia, kita mau hidup dalam kerendahan, taat di dalam Tuhan. Maka bimbingan dari Tuhan akan menyertai hidup saya dan saudara, dan kepada kita akan ditunjukkan jalan yang Ia pilih, supaya kita dapat saudara-saudara mempraktekkan kehidupan yang benar di dalam jalan atau perbuatan saya dan saudara yang ada di muka bumi ini. Karena saudara, jalan Tuhan itu bukan asal-asal. Firman Tuhan di dalam ayat 10 pada pasal 25 dikatakan begini: segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita sudah baca ayat pokok tadi bahwa kita ini saudara-saudara perlu mengikuti hukum dan peringatan-peringatan dari Tuhan dan perjanjian-perjanjian dari Tuhan. Itu adalah firman Allah, saudara-saudara. Kita perlu mengikuti firman ini, walaupun saudara-saudara keberadaan sebenarnya
hukum, yaitu firman ini dan Taurat Tuhan, tidak berlaku bagi kita. Tetapi karena anugerah Tuhan, maka kita juga menikmati akan firman Allah yang hidup ini. Mungkin saudara berpikir, kenapa begitu? Tapi firman Allah, kita belajar bersama-sama. Kita lihat dulu satu ayat supaya kita mengerti bahwa kita ini mendapat anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kalau saya tidak salah ya, di dalam Mazmur 147 ayat 19 dan 20, firman Tuhan berkata begini, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi sebenarnya saudara-saudara, ketetapan-ketetapan firman Allah dan hukum-hukumnya hanya berlaku kepada bangsa Israel. Ia tidak berbuat demikian atau berbuat kepada segala bangsa untuk memberitakan hukum-hukumnya. Tapi karena anugerah Tuhan, maka kita sekarang ini boleh menikmati kebenaran firman Allah karena Yesus. Dia telah lahir, Dia hidup, dan Dia juga mati menebus saya dan saudara. Kebangkitan dari Tuhan juga kita alami di dalam proses perjalanan hidup kita menuju pada jalan yang benar itu. Kita akan dibimbing dengan kebenaran firman Allah. Sebab itu sama kita semua dengan bangsa Israel. Kita boleh menikmati akan segala janji Tuhan, asal kita mau hidup di dalam kerendahan melayani Tuhan. Amin, saudara-saudara. Apabila kita merendahkan diri kepada Tuhan, atau kita takut akan Tuhan, Tuhan berjanji di dalam setiap kehidupan anak-anaknya yang percaya, apabila kita takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Apabila kita takut akan Tuhan dan hidup di dalam kerendahan hati, maka Tuhan berkata orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Bukan cuma orang itu, anak cucu, saudara-saudara, akan mengalami juga kehidupan yang diberkati, karena dikatakan mereka akan mewarisi bumi. Dan janji firman Tuhan ya dan amin. Apabila kita hidup merendahkan diri, memang kita akan menjadi ahli waris. Di mana kita tinggal, Tuhan akan berkati kita. Abraham, Ishak, Yakub, mereka hidup selalu berkenan kepada Tuhan. Mereka bergaul karib dengan Tuhan karena mereka takut akan Tuhan. Dan pemazmur menulis ini semua Tuhan. Dia bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukan, saudara-saudara, kepada saya dan saudara. Apabila kita mau hidup takut akan Tuhan, maka hubungan saya atau saudara dengan Tuhan akan terjadi sesuatu hubungan yang karib. Kita saudara-saudara akan hidup dekat selalu dengan Dia. Apabila saudara-saudara kita takut akan Tuhan, janji Tuhan berkat-berkat baik bagi saya, anak cucu saya, akan saudara-saudara diberkati Tuhan.
kita akan menjadi ahli waris. Asal kita tetap mau setia, mau hidup dalam kerendahan di dalam Tuhan. Janji Tuhan, saudara-saudara, saya, anak-anak cucu akan menjadi ahli waris. Kita bisa melihat Mazmur 37. Dalam Mazmur 37 ayat 11, kalau kita hidup di dalam kerendahan, maka kita akan menikmati janji Tuhan itu. Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Amin. Kalau kita, saudara, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, kita akan mewarisi negeri. Saudara, dimanapun kita tinggal, anak cucu kita akan perkasa di daerah itu. Karena dikatakan mereka akan mewarisi negeri dan selalu ada kegembiraan karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin, saudara. Di dalam Amsal 22 ayat 4 dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, dia bilang apa? Adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi setiap kita yang hidup dalam kerendahan, ada ganjaran yang kita akan terima. Bukan ganjaran hukuman, tetapi ganjaran yang kita terima, saudara-saudara, apabila kita rendah hati dan takut akan Tuhan. Ganjarannya, saudara-saudara, kita akan mendapatkan kehormatan, kekayaan, dan kehidupan. Janji firman Tuhan ya dan amin. Kita akan mewarisi di mana kita tinggal, dan itu Tuhan sertai bagi setiap orang yang takut akan Dia. Bapak orang beriman Abraham, dia boleh diberkati dimanapun dia tinggal. Dia selalu menjadi ahli waris. Turun pada anaknya Ishak, di mana Ishak tinggal masa kelaparan, dia tinggal di negeri orang, tetapi dia tetap diberkati sehingga ada kecemburuan dan mereka harus meminta kepada Ishak untuk keluar dari negeri mereka. Karena dia sudah menjadi orang yang lebih kaya dari mereka. Dia telah menjadi ahli waris di daerah di mana dia tinggal. Yakub juga, saudara-saudara, Tuhan memberi contoh kepada kita anak cucu dari Abraham. Mereka menikmati kesejahteraan karena mereka taat, mereka takut akan Tuhan. Mereka selalu hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara, biarlah kita mulai sekarang mau belajar, kita mau cari Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Allah. Dan kita mau belajar merendahkan hati kita supaya kita boleh menjadi orang-orang yang taat dan tetap setia walaupun permasalahan yang datang begitu banyak. Kita akan tetap diberkati oleh Tuhan. Perjanjiannya Dia akan berikan kepada kita. Dan bukan cuma sampai di situ. Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 149 ayat 4, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya
Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin, saudara-saudara. Untuk itu saya katakan hari ini, biarlah kita mau mencari Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran dan keadilan. Dan biarlah juga kita cari untuk merendahkan hati. Semuanya itu kita akan dapat apabila kita mencari dengan mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Hidup ini dipersembahkan sebagai saudara-saudara ibadah yang benar, supaya kita boleh melihat apabila kita hidup kudus dan berkenan, maka kita akan melihat mujizat Allah menyertai setiap pelayanan kita. Untuk itu saudara-saudara, mulai sekarang ini, apabila kita hidup masih dalam keadaan tersesat, kita minta Tuhan tolong jamah setiap hidup kita. Karena Tuhan kita adil dan benar, Tuhan kita setia. Dia akan tetap, saudara-saudara, akan menunjukkan jalan yang benar kepada setiap orang yang tetap berusaha datang mencari Tuhan dengan kerendahan. Tuhanlah yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan keberhasilan. Janji Allah bahwa setiap kita yang hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan kehormatan, kita akan mendapatkan kekayaan, dan kita juga akan hidup sebagai manusia, hidup di dunia ini dan hidup yang akan datang. Kita akan hidup pada kehidupan yang kekal. Kita boleh hidup di dunia ini dengan kehidupan yang berkualitas, dengan menikmati janji-janji Allah, yaitu kita akan mewarisi bumi. Dan apabila kita sungguh-sungguh hidup merendahkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan berkata bahwa kita semua sebagai orang-orang yang merendahkan diri, yang rendah hati, kita akan menjadi ahli waris. Di mana kita tinggal, Tuhan akan memberkati. Mulai dari kita sebagai orang tua, anak, dan cucu kita akan menjadi ahli waris dimanapun kita tinggal. Untuk itu saudara, biar kita tetap selalu mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita hidup dalam keadilan, dan kita mau belajar merendahkan diri dan mentaati segala hukum ketetapan firman Allah yang sudah kita terima sejak kita menjadi orang Kristen. Ada yang sejak lahir maupun ada juga yang baru. Tapi Tuhan akan setia, karena Tuhan berjanji Dia tidak menilai kamu datang pagi, siang, sore, semua sama upahnya, asal kita mau sungguh-sungguh hidup berkenan dan hidup di dalam kerendahan terhadap seluruh permasalahan hidup. Apabila kita belajar merendahkan, maka kita akan berkemenangan dan kita akan menikmati segala janji-janji berkat. Amin.